Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Kampar Kiri? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Pada kesempatan ini, kita masuk materi pertama, Sejarah Indonesia di kelas 12 semester ganjil, yang akan membahas bab 1 mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan tidak bersatu, terpecah belah, memisahkan diri, perpecahan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang ancaman-ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Ketika bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak serta-merta Indonesia ini merdeka seutuhnya. Akan tetapi, banyak ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar, negara Belanda masih berusaha ingin menguasai Indonesia kembali dengan melakukan agresi-agresi militer. Adapun dari dalam, ada pergolakan-pergolakan yang mengancam persatuan bangsa ini, baik yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, maupun sistem pemerintahan. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Nah, ini benar. Jadi, hal yang paling kita takutkan sebenarnya adalah permusuhan dengan bangsa sendiri, pertentangan, perpecahan dengan bangsa kita sendiri. Yang mana kita tahu bahwasannya di Indonesia ini kita beraneka ragam. Suku bangsa, bahasa, agama, yang mana ini syarat sekali dengan pertentangan. Ya, dapat menyebabkan pertentangan antara satu dengan yang lainnya jika kita tidak saling menghormati dan menghargai. Dan bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita akan membahas berbagai pergolakan di Indonesia yang mengancam integrasi bangsa ini dari kurun waktu tahun 1945 sampai 1965. Yang dapat kita kelompokkan menjadi 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, kemudian pemberontakan DITII, pemberontakan G30 SPKI. Ini yang bersifat ataupun yang berkaitan dengan ideologi. Berikut pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Ada pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS. Yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, dan persoalan negara federal. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.
Apa itu ideologi? Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan terdapat bermacam-macam ideologi yang dianut oleh umat manusia. Ada liberalisme, ada komunisme, ada islamisasi, ada fasisme, ada nasionalisme, ada sosialisme, dan masih banyak lagi ideologi-ideologi yang lainnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Awal kemerdekaan Indonesia, ada 3 partai besar di Indonesia, yaitu PNI dengan ideologi nasionalisme, Masyumi Islam, dan PKI ideologi komunisme. Pada tahun 1948, PKI mulai memiliki sikap yang berseberangan dengan pemerintah, terutama saat PKI dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Musso yang kembali dari Moskow, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet ini dulu merupakan pusat dari komunisme. Beliau menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa yang intinya akan menjadikan negara ini sebagai negara komunis, dengan PKI sebagai partai tunggal tentunya, dan sejalan dengan perjuangan komunis internasional. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara PKI dengan kubu nasionalisme dan agama, yaitu PNI dan Masyumi, menjadi renggang dan memanas. PKI menghasut serikat buruh dan petani untuk melakukan demonstrasi dan pemogokan, sehingga ini sangat mengganggu stabilitas politik Indonesia, bangsa di masa gejolak pasca kemerdekaan. Musso selaku pimpinan PKI juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan diplomasi Indonesia melawan Belanda yang saat itu ditengahi oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional dan Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Nah, sekarang kita lihat. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Namun sebelum melakukan operasi militer, pemerintah melakukan diplomasi terlebih dahulu dan dialog kepada PKI dan Musso agar segera menghentikan gerakan pemberontakan mereka. Bahkan Indonesia mengutus Tan Malaka yang merupakan sayap kiri untuk membujuk Musso, namun Musso tetap melakukan pemberontakan. Dan akhirnya pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun dan berhasil mendesak kekuatan PKI. Puncaknya saat Musso tewas tertembak
Amir Syarifuddin pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri dari operasi militer. Operasi militer dinyatakan selesai pada November 1948. Selanjutnya, pemberontakan DITII, yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Latar belakang pemberontakan DITII ini kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan Indonesia, yaitu Divisi Siliwangi di Jawa Barat, pindah ke Jawa Tengah. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak pindah dan tetap bertahan di Jawa Barat dan membentuk Tentara Islam Indonesia. Kekosongan pemerintahan di Jawa Barat dimanfaatkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam dengan dukungan Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun pada awalnya pembentukan DITII sebagai upaya melawan Belanda, tetapi pada akhirnya malah bertentangan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Karena DITII tidak mengakui pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat. Perkembangan selanjutnya, DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII yaitu selain di Jawa Barat juga ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah. Kemudian di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan di Aceh dipimpin oleh Daud Bureh. Penumpasan pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Akhirnya, Kartosuwiryo berhasil ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Ini sekaligus menandai berakhirnya pemberontakan DITII. Selanjutnya, pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI yang pertama adalah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Sejak tahun 1960, hubungan Presiden Soekarno dan PKI semakin mesra. Hal ini membuat hubungan Soekarno dengan partai lain, yaitu seperti Masyumi, PSI, dan lain sebagainya, serta dengan Angkatan Darat, ini semakin renggang. Kekuasaan dan pengaruh PKI baik di tingkat pusat maupun di masyarakat semakin luas, sehingga banyak terjadi pertentangan antara pendukung PKI dan masyarakat anti-komunis, sehingga berujung pada konfrontasi fisik. Bagaimana jalannya pemberontakan G30 SPKI?
Pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Para korban disiksa untuk mengakui kesalahan mereka dan akhirnya dibunuh. Jenazah para korban dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Penumpasan G30 SPKI. Di situasi yang sedang kacau, Pangkostrat saat itu yaitu Maijen Soeharto mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Karena Jenderal Ayani selaku Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keadaannya. Setelah berhasil menghimpun kekuatan, pasukan yang tetap setia dengan Pancasila, Maijen Soeharto mulai melakukan penumpasan G30 SPKI, yaitu dengan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar Lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, dan tidak hanya di Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah dibantu juga oleh masyarakat yang tidak senang dengan gerakan PKI. Akhirnya, G30 SPKI pun berhasil ditumpas. Dan ini sekaligus menandai berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Berikut korban dari gerakan G30 SPKI. Ada Jenderal Ayani, kemudian Suprapto, kemudian S. Parman, kemudian D.I. Panjaitan, kemudian Karel Saswetubun, kemudian Brigjen Katamso, kemudian Kolonel Sugiono, kemudian MT Haryono, kemudian Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tendean. Ada satu angkatan darat yang berhasil meloloskan diri dari keganasan G30 SPKI, yaitu A.H. Nasution. Akan tetapi, anak dari A.H. Nasution tertembak oleh PKI, menjadi korban keganasan G30 SPKI pada saat itu. Yang selanjutnya, korban dari G30 SPKI tersebut menjadi pahlawan revolusi dan sumur tua yang berada di Lubang Buaya tersebut dibangun monumen nasional. Demikian, terima kasih. Akhirnya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak keluar rumah jika tidak sangat berkepentingan.